Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah bergabung di sini di mata kuliah statistika. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi mengenai uji perbedaan rata-rata satu sampel. Uji perbedaan rata-rata satu sampel bertujuan untuk mengetahui perbedaan rata-rata populasi dengan rata-rata data sampel penelitian. Kemudian karena tujuan pengujian ini adalah untuk membandingkan data satu sampel dengan data populasinya, maka uji ini disebut dengan uji perbedaan rata-rata satu sampel. Adapun langkah-langkah dalam melakukan uji perbedaan rata-rata satu sampel, yang pertama adalah merumuskan hipotesis. Digunakan adalah hipotesis berikut ini, H0-nya sama dengan mu sama dengan mu0, H1 mu tidak sama dengan mu0. Ini merupakan hipotesis dua sisi ya, karena di sini menggunakan hipotesis mu sama dengan mu0 dan mu tidak sama dengan mu0. Kemudian taraf signifikansi atau alfa yang bisa kita gunakan yaitu 1%, kemudian 5% dan 10%. Jadi tergantung dari kasusnya atau tergantung dari penelitinya. Selanjutnya statistik uji. Jadi statistik uji dari uji perbedaan rata-rata satu sampel, yakni untuk sampel kecil atau N kurang dari 30, kita gunakan uji T, di mana T sama dengan X bar dikurang mu0, kemudian S atau standar deviasi dibagi dengan akar N. X bar ini merupakan rata-rata dari data sampelnya, kemudian mu0 itu rata-rata dari populasinya, yang biasanya kita dapatkan dari kasusnya. Kemudian S ini tadi sudah disebutkan standar deviasi dari data sampelnya diperoleh dengan rumus seperti ini, yakni akar dari sigma I sama dengan 1 sampai dengan N, XI dikurangi X bar, kemudian dikuadratkan dibagi dengan N dikurang 1. Nah, di mana N di sini adalah banyaknya sampelnya. Selanjutnya untuk sampel besar kita gunakan uji Z. Nah, di sini sampel besarnya N-nya itu lebih besar atau sama dengan 30. Di sini rumus Z sama dengan X bar dikurang mu0 dibagi dengan sigma. Sigma ini adalah untuk standar deviasi dari populasi. Kemudian dibagi dengan akar N. Namun jika standar deviasi dari populasi atau sigma ini tidak diketahui, maka nilai sigmanya dapat diestimasi dengan nilai S. Jadi kita bisa mencari nilai sigma ini atau standar deviasi populasi menggunakan data yang menggunakan rumus ini tadi. Jadi kita bisa menggunakan rumus ini untuk mencari nilai sigmanya jika tidak diketahui. Selanjutnya, setelah kita menentukan statistik ujinya, langkah keempat adalah daerah kritisnya. Jadi untuk sampel kecil atau dengan N kurang dari 30, daerah kritisnya atau kriteria pengujiannya adalah H0 ditolak bila T hitung atau T absolutnya lebih besar sama dengan T tabel. Jadi dapat nilai T tabel ini menggunakan nilai alfa dan derajat kebebasan. Alfanya di sini dibagi dua karena kita gunakan hipotesisnya tadi adalah uji dua, hipotesis untuk uji dua sisi. Kemudian di sini derajat kebebasannya atau DF atau DB itu N dikurang 1. Jadi jumlah sampelnya dikurang 1. Kemudian untuk sampel besarnya itu kita menggunakan uji Z. Jadi H0 ditolak jika Z hitungnya atau lebih besar sama dengan Z tabelnya. Jadi Z tabel lihatnya dari alfanya dibagi 2. Setelah kita mengetahui daerah kritisnya atau kriteria pengujiannya, langkah selanjutnya adalah membuat keputusan. Jadi kita bandingkan bagaimana nilai T hitung terhadap T tabelnya. Setelah kita mendapatkan kesimpulan, langkah selanjutnya adalah mendapatkan
kesimpulan. Oke, itu adalah langkah-langkah untuk uji perbedaan rata-rata satu sampel. Selanjutnya adalah bagaimana kita mengaplikasikan uji perbedaan rata-rata satu sampel ini kepada kasus. Nah, ini ada contoh pertama. Jadi, seorang kepala puskesmas itu menyatakan bahwa rata-rata jumlah kunjungan pasien di puskesmasnya adalah 50 orang per hari. Nah, untuk membuktikannya diambillah sampel 20 hari kerja dan dicatat data jumlah kunjungan pasien selama 20 hari di puskesmas tersebut. Kemudian uji dengan tingkat kepercayaan 95%, apakah pernyataan kepala puskesmas tersebut sesuai atau tidak. Untuk datanya ditampilkan seperti ini. Nah, dari sini, dari soal ini kita dapat mendapatkan gambaran bahwa jumlah datanya adalah 20, kemudian mu nolnya adalah 50 karena yang kita uji kan rata-ratanya 50 orang per hari. Kemudian alfanya atau tingkat signifikansinya adalah sebesar 5%. Kita dapat dari di sini ditentukan tingkat kepercayaannya 95%. Oke, selanjutnya dari sini kita akan mencoba menyelesaikannya. Yang pertama adalah dengan cara menggunakan perhitungan secara manual, yakni menggunakan Excel. Oke, yang pertama yang kita lakukan adalah menginput datanya dulu ke Excel. Ini coba saya input, di sini ada jumlah pasien, kemudian nomor ini menandakan banyak pasiennya ya. Sampai dengan 20. Oke, ini bisa saya tarik seperti ini hingga datanya yang ke 20. Oke, seperti ini. Kemudian kita input datanya. Perhatikan ketika kalian menginput, jangan sampai salah. Karena ketika kalian salah menginput, maka hasilnya juga akan berbeda. Oke, setelah menginput, langkah selanjutnya yang kita lakukan itu membuat hipotesisnya. Jadi sesuai dengan langkah-langkah yang dijelaskan di slide sebelumnya. Oke, langkah yang pertama yang kita lakukan adalah membuat hipotesisnya. Hipotesisnya seperti ini. Kita gunakan equation untuk menulis H0. Ini H0 ya, bukan HO. Kadang-kadang ada yang salah menuliskan menjadi HO. Oke, mu sama dengan di sini sebelumnya bagaimana kita mengetahui apakah dia uji satu sisi atau uji dua sisi? Perhatikan pernyataannya. Jadi yang akan diuji ini di sini diketahui apakah rata-rata di sini bahwa seorang kepala puskesmas menyatakan bahwa rata-rata jumlah kunjungan pasiennya adalah 50 orang per hari. Namun jika ditanya di situ adalah lebih besar atau kurang dari, maka yang digunakan adalah uji dua sisi, berarti lambangnya tidak seperti ini.
Karena kita di sini nyatakan adalah, maka kita gunakan uji dua sisi. Oke, mu nolnya tadi di sini kita lihat di soal itu adalah 50, maka langsung kita masukkan mu nol sama dengan 50 atau kita nyatakan dalam kalimat rata-rata jumlah kunjungan pasien di puskesmasnya adalah 50 orang per hari. Ini adalah hipotesis H0. Maka hipotesis alternatifnya, karena uji dua sisi, maka kita gunakan di sini tandanya adalah tidak sama dengan. Jadi seperti ini. Kemudian rata-rata jumlahnya menjadi tidak sama dengan 50 orang per hari. Selanjutnya adalah menentukan taraf signifikansi. Nah, dari soal ini berapakah taraf signifikansinya? Itu sudah ditentukan. Karena kita akan menguji dengan tingkat kepercayaan 95%, maka di sini kita gunakan alfanya itu sama dengan 5%, atau kalau dalam desimal itu 0,05. Oke. Yang ketiga yaitu statistik ujinya. Di sini jumlah datanya itu adalah 20, artinya data kita itu kurang daripada 30. Karena tadi sudah dijelaskan bahwa kalau misalnya datanya lebih dari 30 atau sama dengan 30, maka kita gunakan uji Z. Kalau dia kurang dari 30, kita gunakan uji T. Maka sekarang kita gunakan uji T. Oke, kita masukkan T sama dengan, di sini adalah X bar dikurang dengan mu 0. Jadi kalau berdasarkan, kita kembali dulu di sini. Nah, X barnya ini ada X bar dikurang mu 0. Jadi langsung saya tidak menuliskan kembali rumusnya, jadi langsung saya masukkan saja mu 0-nya 50. Kemudian S-nya itu belum kita ketahui, jadi yang belum kita ketahui tidak ditulis dulu. Yang ini yang saya masukkan adalah yang diketahui. Oke? Nah, di sini X barnya kita belum tahu, maka kita harus cari berdasarkan dari data yang ini. Saya masuk ke sini, X bar. Jadi sini saya beri lambang X bar. Itu sama dengan rata-rata ya. Jadi kalau rata-rata di Excel itu rumusnya average, average. Nah, ini sama dengan 48,8. Jadi rata-ratanya 48,8. Boleh langsung dimasukkan ke dalam sini. Kemudian ini ada S-nya, jadi tadi adalah standar deviasinya. Standar deviasi seperti ini. Dapatnya dari sama dengan STDF. Ini kita ambil yang S untuk yang sampel. Kemudian kita blok kembali seperti ini. Oke, enter. Nah, ini kita dapatkan standar deviasinya sebesar 3,67. Kita hilangkan komanya sampai 2 angka. Seperti ini. Saya masukkan ke dalam sini. 3,68. Selanjutnya kita lakukan perhitungan T-nya sama dengan 48,8
supaya tidak mengganggu perhitungannya, kita kurung-kurung aja ya. Jadi di sini 48 dikurang 50, kemudian dibagi dengan 3,68 per, kalau akar di Excel tuh SQRT itu 20, kemudian tutup kurung, kita enter. Ini dapatnya T-nya adalah minus 1458. Nah, jadi kalau misalnya dapatnya nantinya minus dapatnya, itu tidak masalah ya, tetap kita masukkan min, karena nanti kita absolutkan 1,4. Kalau dua angka berarti 1,46. Oke, kita coba apakah dia benar 1,46. Oke, benar. Nah, setelah kita menghitung statistik ujinya, langkah selanjutnya adalah kriteria pengujian, atau coba kita ikutin di slide ini. Langkah selanjutnya adalah daerah kritisnya. Di sini kita tulis daerah kritis. Oke, di mana yang kita gunakan itu adalah uji T, karena tadi N kita kurang daripada 30. Selanjutnya kita insert simbol equation, jadi H0 ditolak bila kita cari ini absolute T ini lebih besar atau sama dengan T alfanya dibagi 2 N dikurang 1. Seperti ini. Alfanya kita masukkan sesuai dengan alfa yang ada di atas di taraf signifikansinya 0,05. Kemudian N-nya kita punya 20, maka kita gunakan 19. Oke, seperti ini. Bagaimana mendapatkan T-tabelnya? Kita bisa menggunakan tabel T atau bisa menggunakan langsung ke Excel-nya. Kalau Excel-nya, rumusnya nih saya tulis dulu. T-tabel sama dengan T DIST, pilih yang INV 2T seperti ini. Ini untuk uji dua sisi. Kita masukkan nilainya. Kalau misalnya kita gunakan yang 2T, alfanya tidak perlu dibagi 2. Jadi langsung masukkan 0,05. Kemudian degree of freedom-nya adalah 19. Seperti ini. Nah, kita dapatkan nilainya adalah 2,09. Ini boleh saya langsung masukkan sama dengan 2,09. Selanjutnya adalah yang kelima, itu keputusan. Oke, diperoleh kita peroleh T-nya tadi itu sebesar 1,46, jadi T-nya adalah min 1,46. Jadi kalau diabsolutkan itu akan menjadi positif. Jadi kita bandingkan, berarti positifnya 1,46
dibanding dengan 2,09. Apakah lebih besar atau lebih kecil? Tentu saja 1,46 itu lebih kecil dibandingkan daripada yang 2,09. Maka bisa kita lihat di sini kalau dia T-nya itu lebih besar daripada T tabel, maka dia ditolak. Namun yang kita peroleh di sini adalah T-nya kurang daripada T tabel. Maka keputusan yang kita dapatkan adalah H0 gagal ditolak. Nah, kalau H0-nya gagal ditolak, maka kesimpulan apa yang kita ambil? Maka kesimpulan yang diambil adalah yang H0. Oh, mohon maaf. Di sini ternyata kita lupa menggantinya menjadi H1. Jadi sini adalah H1-nya. Jadi karena kita gagal, artinya gagal menolak H0 itu berarti kesimpulan H0 lah yang kita ambil. Karena kan gagal menolak ya, jadi kita ambil. Jadi H0-nya gagal ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa inilah kesimpulan yang kita ambil seperti ini. Maka kesimpulannya adalah mu-nya sama dengan 50 atau rata-rata jumlah kunjungan pasien di puskesmasnya di puskesmas itu adalah 50 orang per hari. Berarti sudah tepat pernyataan dari di soal ini seperti itu. Oke, sampai sini saja yang dapat saya jelaskan mengenai uji rata-rata satu sampel. Terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.